Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anakmu, kamu juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sambil tos tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Diulangi lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham. Nah, ini permainan anak-anak ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, itu lagu favorit anak-anak sekolah minggu atau PIA, pendidikan iman anak. Maka selalu menggembirakan, membuat orang senang, gembira, dan sungguh sesuatu yang membuat pelepasan bagi anak-anak. Senang ketika sekolah minggu atau pendampingan iman anak. Injil hari ini juga temanya tentang Abraham. Semua akan mengacu pada Abraham. Yesus dan orang-orang Yahudi mulai meruncing, semakin meruncing perbedaan pendapatnya. Karena memang hari-hari ini sudah mendekati masa penyaliban Yesus. Maka semakin meruncing, konflik yang tak tertahankan itu akhirnya berpuncak pada Yesus yang disalibkan dan kemudian dimakamkan, walaupun nanti juga bangkit. Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang mau menjadi muridnya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Lalu orang-orang Yahudi itu protes. "Kami ini anak Abraham. Kami dilahirkan bukan zina, tetapi kami dilahirkan anak Abraham, bangsa terpilih. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kami benar-benar merdeka? Karena kami memang sudah merdeka." Lalu Yesus menerangkan, barang siapa jatuh dalam dosa, dia ada dalam perhambaan dosa itu, karena dia tidak merdeka. Maka kemudian Yesus mengatakan lagi, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Dia tidak merdeka. Hamba tetap tinggal di luar rumah, sementara yang tinggal di dalam rumah adalah anak. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukerjakan di sini. Jawab mereka mengatakan, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu malah mau membunuh aku, padahal aku membawa kebenaran, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Mereka semakin protes. "Kami tidak dilahirkan dari zina." Kata Yesus pada mereka, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih,
Abraham sebagai bapa bangsa orang Israel, orang Yahudi, menjadi sesuatu yang menarik karena selalu diacu. Kalau saya keturunan Abraham, saya bangsa terpilih. Tentu saja Yesus memperbaiki semua itu, karena walaupun kamu keturunan Abraham, tetapi tingkah lakumu tidak mencerminkan seperti apa yang dikatakan oleh Abraham sendiri. Malah justru kamu mau membunuh utusan yang juga sudah dalam hati Abraham dipuji-puji. Tentu Abraham akan melakukan pekerjaan Allah dan kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang mengaku diri dibaptis, mengaku diri sebagai pengikut Kristus, mengaku diri sebagai umat Katolik, tetapi kerjaannya memalukan, menindas orang lain, merugikan orang lain, membuat orang lain terasa terteror, tidak damai, karena dia hanya omong saja, tetapi dia tidak melakukan apa yang diimaninya. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang kita menemukan orang dengan nama baptis di depannya, dan memang dia orang pengikut Kristus, tetapi ternyata dia ditangkap karena justru meracuni banyak orang dengan narkoba, karena dia berbisnis berjualan narkoba. Ada juga karena korupsi, karena menilep uang rakyat, sehingga yang seharusnya untuk pembangunan, menyejahterakan orang miskin, dimakan sendiri dan akhirnya dikumpulkan sendiri. Maka haknya orang miskin yang menjadi subsidi-subsidi dari pemerintah menjadi hilang karena ditelan oleh orang yang mengaku baptis pengikut Kristus itu. Teriak-teriak anak Abraham, teriak-teriak aku anak Kristus, tetapi ternyata tindakan-tindakannya membuat malu gurunya, yaitu Yesus sendiri, karena justru menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungi, kita sebagai anak-anak Allah yang mengaku anak-anak Allah, sudahkah kita layak dan pantas mengaku sebagai anak-anak Allah kalau ternyata tindakan kita semakin jauh dari Allah, semakin mempermalukan Tuhan dan jemaatnya, gerejanya, persekutuan atau gereja komunitas yang kudus ini? Maka kita perlu mengoreksi diri, dan tentu saja tidak dengan latah mengaku-ngaku, tetapi justru dengan tindakan perkataan kita bisa dinilai anak-anak Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.